Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat AKBP Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, hari Senin 21 Maret 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Dikatakan demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat Rasul Yohanes menerima wahyu ini, dia tengah berada di Pulau Patmos. Dia bersama-sama dengan umat percaya pada saat itu menghadapi hambatan, kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kekaisaran Romawi yang pada saat itu diperintah oleh Kaisar Domitianus. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus teraniaya karena mereka diperintahkan untuk menyembah Kaisar Domitianus sebagai dewa. Hal ini, saudara-saudara, tentu tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang percaya, bahwa yang harus dan hanya dapat disembah adalah Tuhan saja. Oleh karena itulah, saudara-saudara, mereka mengalami penganiayaan, kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada situasi dan saat demikianlah wahyu ini diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, di mana telah kita dengar dia bisa melihat malaikat yang ketujuh yang meniupkan sangkakalanya. Dengan tiupan yang telah dia lakukan, maka suara-suara yang ada di surga terdengarlah dengan nyaring. Mereka semua mengatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Tentu firman ini, saudara-saudara, memberikan keteguhan iman percaya. Orang percaya mula-mula dalam menghadapi tekanan-tekanan, bahkan ancaman yang sampai menghilangkan nyawa mereka, dalam iman yang benar mereka tetap setia, percaya kepada Tuhan, bahwa Raja yang memerintah, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang disembah itu
hanyalah Yesus yang telah bangkit menjadi Raja. Dia yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang telah menderita dan mati, yang mengalahkan maut dan naik ke surga. Dialah bangkit Raja untuk memerintah. Tentu ini saudara-saudara memberikan semangat dan keteguhan iman kepada orang percaya pada saat itu. Bahwa mereka, apa yang telah mereka yakini, apa yang telah mereka percayai tentang Tuhan Yesus, Dialah Raja yang memerintah. Dan pemerintahannya adalah kekal, saudara-saudara. Bukan hanya sementara, bukan periodik, tapi selama-lamanya. Bahkan pemerintahannya, Dia memerintah di dunia ini sampai di dalam kehidupan yang kekal. Itulah ciri daripada pemerintahan dari Yesus Kristus yang telah bangkit Raja tersebut. Saudara-saudara, tentu pemerintahan yang diperbuat atau dilakukan oleh Tuhan adalah pemerintahan yang mendatangkan shalom, yang mendatangkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Oleh karena itulah orang percaya, sebagaimana kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang doa Bapa kami. Di sana saudara-saudara, kita melihat dalam permohonan yang kedua dan ketiga dikatakan demikian. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang artinya bahwa orang percaya akan selalu berdoa supaya kerajaan Tuhan itu nyata dan memerintah dalam kehidupan manusia. Karena kita yakin dan percaya hanya di dalam pemerintahan Tuhan saja, maka kedamaian, shalom itu nyata di dalam kehidupan setiap orang. Dan sebagaimana kehidupan di sorga yang penuh dengan sukacita dan damai, hendaknya ini juga boleh nyata dan dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itulah maka setiap saat orang percaya selalu diajak untuk berdoa supaya kerajaan Tuhan itu datang di tengah-tengah dunia ini, dan kehendak Tuhan hendaknya nyata di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana kehidupan sorga yang penuh damai dan sentosa. Di dunia ini juga saudara-saudara, ini akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya yang masih berada di tengah-tengah dunia ini, tentu kita memiliki dua kewarganegaraan. Kita sebagai warga negara yang diperintah oleh pemerintah yang sah. Dan sekaligus saudara-saudara kita adalah warga kerajaan surga. Tentu selama kita masih di dunia ini, diperintah oleh pemerintahan yang sah, maka sebagai orang percaya, kita juga harus taat dan menuruti. Apalagi kalau pemerintahan itu sungguh-sungguh nyata untuk mensejahterakan masyarakatnya, warganya. Tentu sebagai orang percaya, kita akan terus mendukung, bahkan berdoa untuk pemerintah, supaya pemerintah dapat menjalankan tugasnya, mensejahterakan masyarakat yang diperintahnya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini mengajak kita saudara-saudara supaya kita taat dan tunduk kepada Raja kita, Tuhan kita, Mesias, yaitu Yesus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah kehidupan kita. Dengan ketaatan kita mau mengikuti dan tunduk di dalam pemerintahannya, maka salomnya akan nyata dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita sebagai orang percaya yang masih tengah berada di tengah-tengah dunia ini, hendaknya saudara-saudara kita dapat mewujudkan shalom yang dari Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang menyapa kami, yang memberikan semangat dan dukungan kepada kami, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami puji, hanyalah Yesus yang telah bangkit Raja, yang memerintah hidup kami di dunia ini sampai kehidupan yang kekal. Tuhan, kami masih berada di tengah-tengah dunia ini, di mana kami diperintah oleh pemerintahan yang sah. Tentu kami sebagai warga negara selalu mendukung pemerintahan yang selalu memperhatikan kesejahteraan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Di sanalah Tuhan tugas dan tanggung jawab kami selagi kami masih berada di tengah-tengah dunia ini, supaya kami sungguh-sungguh bisa taat dan mau mengikuti segala perintah dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukti bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu, pewaris dalam kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memerintah hidup kami dan memberikan shalom dalam kehidupan kami, sehingga kami selagi berada di tengah-tengah dunia ini tetap merasakan bahwa Engkaulah yang selalu hadir, yang memberikan ketentraman dan kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.